Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Nafisa dengan NPM 211 dari PSTIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulasan terkait ujian akhir semester dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu AI. Jadi AI atau Artificial Intelligence merupakan dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan, yaitu suatu sistem komputer yang dirancang pada mesin agar mesin tersebut memiliki otak sehingga dapat berpikir dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara membuat AI. Nah, untuk cara membuat AI itu sendiri, yang pertama kita bisa mengidentifikasi dulu masalah untuk kemudian kita menentukan sistem mana yang akan kita gunakan, seperti apakah sistem Pakar, JST, atau sistem kecerdasan buatan yang lainnya. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita akan mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh sistem sebagai pengetahuan dari AI yang kita buat. Kemudian setelah itu kita merepresentasikan pengetahuan tersebut untuk mengetahui model matematikanya dan juga algoritmanya. Setelah kita merepresentasikan pengetahuan, kita dapat melakukan proses coding untuk membuat programnya. Kemudian setelah dilakukan coding, kita melakukan testing pada program yang sudah kita buat. Setelah dilakukan testing, kita melakukan evaluasi dan validasi, di mana evaluasi dan validasi ini untuk memastikan bahwa kinerja AI yang kita buat itu sudah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian jika sudah melewati fase testing, fase evaluasi dan validasi, kita uh, memasuki tahap yang terakhir yaitu penyempurnaan, di mana kita dapat menanamkan model AI yang telah kita buat tersebut ke dalam mesin, sehingga mesin tersebut bisa menjadi mesin cerdas. Dan di sini saya menjelaskan jaringan syaraf tiruan atau JST. JST atau Artificial Neural Network atau ANN adalah suatu algoritma pemrograman dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan suatu sistem cerdas berdasarkan jaringan syaraf biologis yang membentuk struktur otak manusia. Pada otak manusia tersendiri terdapat neuron-neuron yang terhubung antara satu dan yang lainnya serta saling mengirimkan informasi. Kemudian, eh, pada JST ini terdapat komponen-komponen di mana yang pertama ada input atau data yang nantinya akan melewati setiap layer pada arsitektur pada jaringan syaraf tiruan. Kemudian ada target yaitu hasil yang diinginkan, lalu output yaitu hasil dari nilai input setelah melewati layer-layer yang ada. Kemudian ada bobot yaitu nilai yang digunakan setiap neuron dalam menghitung dan menghasilkan output. Kemudian ada bias yaitu nilai tambahan agar dapat fleksibel. Kemudian ada learning rate, di mana merupakan parameter yang digunakan untuk mengontrol seberapa besar perubahan bobot dan bias yang diperbarui selama pelatihan JST. Kemudian ada fungsi aktivasi, di mana fungsi ini digunakan untuk menentukan hasil dari output atau aktivasi pada suatu layer. Kemudian di sini ada single layer dari JST, di mana pada model JST ini hanya memiliki satu layer tanpa melalui hidden layer dan satu layer output, satu layer input, kemudian satu layer output. Artinya di sini dia memiliki dua layer, yaitu ini input, kemudian di sini ada layer output. Jadi dia tidak melewati layer manapun. Uh, Kemudian di sini ada multi layer dari JST, yaitu pada model ini melewati satu atau lebih hidden layer sebelum memasuki layer output. Satu layer input, to hidden layer, dan to output layer. Jadi di sini ada input, kemudian di sini ada hidden layer, di mana dia bisa satu atau lebih, kemudian di sini outputnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari JST, di mana di sini itu merupakan input, yaitu X1, X2, dan X3. Kemudian dia akan disatukan pada input sum. Kemudian di sini dia akan melewati fungsi aktivasi dulu sebelum menghasilkan output yaitu Y. Kemudian di sini ada multi layer. Di sini ada layer input, kemudian di sini ada hidden layer, kemudian dari hidden layer ini akan memasuki fungsi aktivasi terlebih dahulu, kemudian hasil dari fungsi aktivasi ini akan menjadi input pada layer selanjutnya, yaitu di sini layer output. Karena sebelum menghasilkan output juga dia akan melewati fungsi aktivasi terlebih dahulu. Jadi fungsi aktivasi di sini itu akan berada di setiap setelah setiap layer
kecuali layer input. Jadi misalkan di sini ada 3 layer, maka dia ada 2 layer aktivasi. Kemudian jika jika ada 4, maka dia akan ada 3 fungsi aktivasi. Itu seterusnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sifat nonlinear pada JST. Jadi, JST itu bersifat nonlinear karena mengandung fungsi aktivasi nonlinear di setiap neuronnya. Dengan adanya fungsi nonlinear ini, JST dapat mempelajari dan mengekstraksi fitur yang lebih kompleks dari data input dan kemudian menghasilkan output yang lebih adaptif atau mampu mengatasi masalah yang kompleks. Inilah sebabnya mengapa JST bersifat nonlinear dan memodelkan relasi nonlinear antara input dan outputnya. Artinya, relasi nonlinear antara input dan output di mana ketika satu inputnya berbeda, eh, belum tentu outputnya itu juga berbeda. Bisa saja outputnya sama. Misalkan contoh kasusnya yaitu dalam suatu kelas itu memiliki banyak sekali input di mana input mahasiswa kelas A. Jadi bisa saja dua orang yang berbeda, tetapi outputnya sama, yaitu yang dikeluarkan adalah kelas A, begitu. Kemudian cukup sekian penjelasan saya terkait ulasan materi yang ujian akhir semester yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.